Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pertemuan 5 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana insya Allah nanti di pertemuan 5 ini akan membahas tentang pengembangan sistem. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya tentang apa itu sistem ya. Kita juga sudah membahas tentang definisi informasi, manajemen, organisasi. Kita juga sudah membahas tentang CBIS ya, Computer Based Information System, di mana di situ adanya pemanfaatan teknologi komputer ya yang digunakan untuk mengelola informasi sehingga informasi tersebut bisa dihasilkan dengan tepat, cepat, akurat, efektif, dan efisien sehingga mampu membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, baik, di pertemuan 5 ini nanti akan membahas tentang pengembangan sistem. Jadi nanti akan saya kasih contoh bagaimana sih gambaran ketika kita melakukan perancangan sistem, gitu ya, perancangan sebuah sistem. Nanti bisa kalian baca, bisa kalian pahami ya contoh dari pengembangan atau perancangan sebuah sistem. Nah, yang pertama kita bahas di pertemuan 5 ini adalah ini tentang komputerisasi gitu ya. Apa sih itu komputerisasi gitu ya? Mengapa perlu komputerisasi? Apa keuntungan penggunaan komputer? Kemudian apa beda pengolahan data manual dengan komputerisasi? Baik, jadi komputerisasi ini adalah perubahan sistem ya yang tadinya manual menjadi sistem komputerisasi, atau komputerisasi ini adalah kita memanfaatkan teknologi komputer untuk keperluan penyelesaian seluruh pekerjaan gitu ya yang ada pada sebuah sistem gitu ya atau sebuah perusahaan gitu ya. Pekerjaannya itu dibantu dengan adanya pemanfaatan teknologi komputer. Jadi yang tadinya sistemnya manual ya hanya menggunakan catatan-catatan kertas ya dicatat secara manual, itu diubah menjadi sistem yang terkomputerisasi gitu ya. Mengapa sih perlu komputerisasi? Ya, ada beberapa alasan kenapa kita perlu adanya komputerisasi, yaitu merubah sistem manual, sistem yang masih manual ini menjadi sistem komputerisasi. Alasannya adalah di sini ada karena keinginan bisnis yang berkembang, ya bisa kita lihat di era digital seperti ini ya, era 4.0 atau bahkan kita sudah mau masuk ke era 5.0 ya. Maka bisnis itu sangat cepat sekali berkembang. Ketika kita tidak kemudian melakukan adaptasi dengan adanya perkembangan yang pesat ini, otomatis bisnisnya juga akan mengalami kegagalan gitu ya, tertinggal dengan yang lainnya. Kemudian proses pengolahan data yang segera dan terus menerus. Nah, kebutuhan pada era seperti ini kan seperti itu ya, semuanya itu serba cepat gitu ya dan dinamis. Kemudian penyimpanan datanya itu bisa lebih efektif dan lebih efisien ketika kita menggunakan sistem komputerisasi gitu ya. Data bisa diakses dengan mudah, data bisa diakses dengan cepat, penyimpanan datanya lebih aman, yaitu disimpan di dalam sebuah database, bukan data tidak lagi disimpan dalam bentuk dokumen ya atau berkas yang disimpan di dalam lemari seperti itu. Itu beberapa alasan-alasan yang kemudian kita perlu adanya komputerisasi. Kemudian apa keuntungan penggunaan komputer? Ada banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan ketika kita memanfaatkan teknologi komputer. Jadi memanfaatkan teknologi komputer ini tidak hanya sebatas penggunaan komputer yang terbatas hanya di Excel gitu ya, PowerPoint enggak. Jadi keuntungan penggunaan komputer atau komputerisasi di sini adalah ketika sudah menggunakan sebuah aplikasi ya. Aplikasi yang memudahkan untuk penyelesaian seluruh pekerjaan yang ada gitu ya. Di mana data-datanya disimpan di dalam sebuah database. Nah, itu yang disebut dengan komputerisasi. Keuntungannya apa yang bisa kita dapat? Yaitu cepat, tepat, dan akurat ya. Terjadinya kesalahan data itu minim gitu ya. Minimalisir terjadinya
kesalahan data. Kemudian mudah dipertanggungjawabkan, prosesnya juga tidak lelah karena cepat ya, efektif dan lebih efisien, menyimpan data lebih besar ya, kita tidak perlu lagi butuh lemari yang banyak ya, atau tempat penyimpanan yang banyak karena data disimpan dalam bentuk file dan disimpan ke dalam sebuah database. Kemudian data mudah disimpan dan diakses, kemudian terprogram. Nah, itu beberapa keuntungan penggunaan komputer. Kemudian pengolahan data manual. Nah, tadi ya, apa sih bedanya manual dan dengan terkomputerisasi? Nah, di sini bisa kita lihat, kalau proses pengolahan data manual itu dilakukan ya secara manual, gitu ya, dicatat di dalam sebuah kertas yang dimana ketika dilakukan seperti itu ya mudah terjadi kesalahan, human error, kemudian tidak efektif, kurang efisien, lama gitu ya, membutuhkan dokumen arsip yang banyak sehingga sulit dalam penyimpanan data, data mudah hilang, data mudah rusak ya. Kemudian proses data tidak maksimal karena pekerjanya juga mungkin sering lupa dan mudah lelah, rentan terjadi kesalahan perhitungan. Nah, itu beberapa kelemahan-kelemahan yang ada pada pengolahan data yang dilakukan secara manual. Makanya butuh perubahan data dari manual menjadi terkomputerisasi seperti itu. Kemudian ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pengembangan sebuah sistem. Prinsip pengembangan sistem di sini adalah tadi ya, merubah sistem gitu ya, dari contohnya dari sistem yang manual menjadi sistem terkomputerisasi. Nah, prinsipnya kita lihat untuk manajemen ya, untuk ya manfaatnya otomatis ya untuk kebutuhan manajemen ya. Kemudian investasi modal yang besar karena merubah sistem manual tadi menjadi sistem terkomputerisasi ya butuh biaya yang lumayan ya. Karena di situ kita juga memerlukan orang-orang yang ahli dalam bidang IT ya. Ada spesialis informasi tadi yang terdiri dari analis sistem, programmer, spesialis jaringan, database administrator. Ya. Kemudian adanya tahapan kerja dan tugas, proses pengembangan sistem itu tidak harus urut. Kemudian jangan takut membatalkan proyek dan dilakukan dokumentasi. Nah, alat untuk pengembangan sistem itu ada yang pertama, ketika kita melakukan perancangan sistem, kita bisa menggunakan beberapa tools. Ada DFD, Data Flow Diagram, dan DFD ini adalah diagram yang digunakan untuk membantu menggambarkan alur data sistem, gitu ya. Kemudian ada struktur chart, ada hierarki plus input proses output, biasa disebut dengan HIPO. Ini menggambarkan secara garis besar menu-menu gitu ya yang ada pada sebuah aplikasi, alur yang ada pada sebuah aplikasi. Kemudian ada juga kita bisa menggunakan UML diagram ya. Dimana di UML diagram ini sebenarnya ada banyak diagram. Di antaranya ada activity diagram, use case diagram, sequence diagram, class diagram. Nah, nanti kalian bisa browsing ya, cari tahu apa sih UML itu. Tapi nanti di contohnya akan saya kasih beberapa contoh gambaran diagram UML ini ya, terkait activity diagram, use case diagram, sequence diagram, karena masing-masing diagram ini punya simbol-simbol khusus ya, atau simbol-simbol khas sendiri gitu. Kemudian ada perancangan database. Jadi untuk merancang database-nya kita bisa menggunakan tools IRD, Entity Relationship Diagram, sama normalisasi yang menggambarkan rancangan database-nya. Rancangan-rancangan tabel-tabel nanti yang digunakan untuk menyimpan data-data pada aplikasi tersebut. Kemudian perancangan input atau proses ini bisa kita gunakan tools layout charting ya. Nah, tahapannya ada apa saja sih ketika kita melakukan pengembangan sistem? Nah, di sini ada beberapa tahapan ya. Jadi tahapan pengembangan sistem atau SDLC ini sebenarnya bisa menggunakan beberapa metode, tidak hanya metode waterfall.
ada banyak metode, yaitu ada metode RAD, ada metode iterasi, ada juga metode spiral, metode apa prototype ya gitu. Nah, kalau di sini saya contohkan yang akan saya bahas adalah menggunakan metode waterfall. Waterfall itu kan artinya air terjun ya, dari air terjun itu kan mengalir dari atas ke bawah. Nah, metode waterfall ini adalah metode yang berurut atau sequence ya, berurutan tahapannya gitu ya. Nah, ini metode waterfall ini adalah merupakan metode klasik ya, yang banyak juga yang menggunakan metode waterfall untuk melakukan pengembangan sistem gitu ya. Nah, ini tahapannya ada perencanaan sistem, tahapan berikutnya ada analisis sistem, tahapan berikutnya setelah analisis sistem ada rancangan sistem general ya, di mana di situ kemudian nanti ada evaluasi dan seleksi sistem. Kemudian rancangan sistem terinci dimulai dari ada rancangan terkait inputnya, outputnya, prosesnya, database-nya, kontrol jaringan, komputer, dan sebagainya. Kemudian tahapan berikutnya ada pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. Dan terakhir ada pemeliharaan sistem. Sebenarnya metode waterfall ini tahapannya itu ada beberapa pendapat ya. Nanti bisa kalian cari nih terkait dengan metode waterfall. Ya, tahapannya ada apa saja. Nah, yang pertama, di tahapan perencanaan sistem kita bisa ngapain saja? Biasanya di sini, di tahap perencanaan sistem kita harus mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada sistem tersebut. Apa sih alasan kemudian sistem tersebut harus dikembangkan atau harus dirubah dari sistem yang lama menjadi ke sistem yang baru? Atau misalnya apa sih alasannya kita harus merubah dari sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi. Nah, di sini di tahap perencanaan sistem ya. Kemudian di tahap analisis sistem pun sama gitu ya. Di sini setelah tahu permasalahannya apa, maka di tahap analisis sistem ini harus mampu kemudian mendefinisikan kebutuhannya, baik kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsionalnya. Yaitu apa? Menganalisa kira-kira nanti sistem yang dibangun seperti apa. Aplikasinya nanti ada menu apa saja. Hardware-nya yang dibutuhkan, kira-kira spek minimumnya itu seperti apa. Nah, ini di tahapan analisis sistem ya. Kemudian di tahap perancangan sistem di sini sebenarnya ada beberapa tahapan, ada beberapa hal atau langkah yang harus dilakukan. Di tahap perancangan sistem ini maka harus mampu membuat rancangan sistem menggunakan tools-tools tadi. Untuk rancangan sistemnya itu bisa menggunakan tools, bisa DAD atau DFD ya, itu untuk menggambarkan alur dari data di sistem tersebut. Bisa juga menggunakan flowchart ya. Flowchart ini biasanya untuk menggambarkan alur jalan atau alur logika dari program tersebut atau aplikasi tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan diagram UML. Nah, biasanya sekarang nih yang sering saya jumpai itu tools yang dipakai itu kalau nggak flowchart, ya kemudian bisa menggunakan diagram UML. Di mana diagram UML ini tadi ya ada use case diagram, sequence diagram, activity diagram, gitu ya, kelas diagram, ya. Yang masing-masing diagram ini ya fungsinya sendiri-sendiri. Kayak use case diagram ini lebih ke diagram yang menjelaskan bagaimana interaksi antara si user dengan sistem. Bagaimana sih si user ini bisa berinteraksi dengan sistemnya, dengan aplikasinya. Si user bisa ngapain aja nih di aplikasi atau sistemnya. Nah, itu use case diagram. Kalau lebih ke alur dari sistemnya itu digambarkan menggunakan activity diagram dan sebagainya. Kemudian di tahap rancangan sistem ini selain merancang sistemnya juga merancang database-nya, yaitu tempat untuk menyimpan data-datanya. Bisa tools yang dipakai apa? Tools yang dipakai bisa menggunakan IRD tadi ya, Entity Relationship Diagram, di mana Entity Relationship Diagram ini diagram yang menggambarkan entitas ya atau entity yang saling berrelasi ya.
yang nantinya dari ERD dan LRS ini, logical relation structure-nya ini, yang nantinya akan kemudian diterapkan ke dalam database-nya, diimplementasikan ke dalam database-nya. Ya, jadi gambaran nanti di dalam database-nya ada tabel apa saja, tempat penyimpanannya itu nanti untuk menyimpan data apa saja itu digambarkan menggunakan tools IRD, LRS maupun formalisasi ya. Kemudian di tahap rancangan juga kita bisa membuat rancangan interface-nya. Nanti rancangan menu-menunya seperti apa? Oh, misalnya harus login dulu, maka dilakukan pembuatan rancangan interface untuk tampilan login. Nah, kalau login misalnya, ada masukkan username dan password, kemudian klik tombol login dan sebagainya. Ya, itu di tahapan rancangan sistem. Kemudian merancang juga nih dokumen atau file keluarannya, baik file inputan maupun file outputannya, gitu ya. Itu di tahapan rancangan sistem. Jadi harus detail nih di sini. Makanya di sini dikatakan dari yang general seleksi kemudian sampai yang rancangan secara rinci ya. Kemudian itu tahapan berikutnya adalah tahap penerapan sistem. Nah, setelah sistem kemudian dirancang, dibikinin tuh codingan programnya dan sebagainya gitu ya. Menyiapkan database-nya, fasilitas fisik ya. Setelah itu jadilah nih sebuah software atau aplikasi. Nah, sebelum software itu diterapkan maka perlu juga nih si user juga dilakukan training gitu ya. Dididik gitu ya, biar paham cara pemakaian aplikasi ini tuh seperti apa gitu ya. Baru kemudian di tahap pemeliharaan sistem ini adalah yang pertama menggunakan sistem tersebut, kemudian mengaudit sistem. Jadi biasanya ada uji coba dulu ya, trial errornya. Kira-kira sistemnya bagaimana nih? Masih ada trial errornya enggak? Masih ada kesalahan enggak? Masih ada bug atau enggak gitu ya. Ketika misalnya masih ada kesalahan, ya otomatis perlu adanya evaluasi perbaikan pada aplikasi tersebut gitu ya. Kemudian di pemeliharaan sistem pun setelah sistemnya sudah diterapkan, tadi ya memperbaiki kesalahan, menjaga kemutakhiran sistem, bahkan juga meningkatkan sistem. Artinya setelah aplikasi atau sistem itu diterapkan, kira-kira masih ada nggak sih gitu di dalam sistem tersebut yang kemudian perlu dikembangin lagi sehingga bisa lebih membantu lagi dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pada sistem tersebut ya. Nah, kemudian apa sih kriteria sistem yang baik? Kriteria sistem yang baik itu yang pertama dilihat dari kegunaannya. Artinya adalah sistem yang aplikasi yang tepat guna. Gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari si pemakainya. Kemudian ekonomis di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membangun sistem tersebut itu sebanding dengan manfaat yang diperolehnya. Kemudian keandalannya, kapasitasnya, kesederhanaan di sini itu artinya adalah user friendly. Sistemnya itu nggak rumit, aplikasinya itu nggak rumit, mudah dipahami, mudah digunakan gitu ya. Kemudian fleksibilitas. Nah, ini kriteria sistem yang baik atau nah, ini masuk ke tahapan perancangan sistem informasi tadi ya. Kalau merancang secara umum itu seperti apa ya? Merancang formulir kertas, formulir elektronik, kemudian pemanfaatan sandi, merancang menu sehingga memudahkan user untuk berintegrasi. Nah, 3 kategori yang memudahkan dalam perancangan sistem, ada 3 ya. Kira-kira nih ketika kita mau merancang sebuah sistem itu tuh kategorinya kita yang mana? Nah, ada 3 nih. Yang pertama global based system. Kalau di situ terlihat ya global artinya secara keseluruhan. Artinya kita mengganti atau merubah semua komponen sistem yang lama menjadi sistem yang baru gitu ya. Nah, ini biasanya perubahan ini dikarenakan ada strategi bisnis yang baru. Contoh misalnya tadi ya dari manual menjadi terkomputerisasi. Nah, ini secara global, secara keseluruhan. Atau misalnya
mau dilakukan secara online, misalnya di penjualannya mau dilakukan strategi bisnisnya menjadi online. Nah, itu kan biasanya dilakukan secara global perubahan sistemnya, ya. Kemudian yang kedua, group based system. Nah, ini secara grup ya, nggak secara keseluruhan tadi, nggak secara global. Ini seringkali terkait dengan global based system, kegiatan pada kantor cabang atau departemen atau sekelompok user saja. Yang ketiga adalah local based system. Nah, kalau local based system ini biasanya perubahan sistemnya itu dirancang untuk aplikasi yang digunakan beberapa orang. Jadi bisa 1 atau 2 orang dan biasanya jenis aplikasinya ini bersifat khusus. Nah, nanti di sini saya akan memberikan contoh perancangan dan pengembangan sistem informasi. Saya ambil dari studi kasus perancangan sistem informasi persediaan barang pada PT Cipta Komedia. Ya, nanti filenya bisa di-download di link ini. Ya, nanti di situ bisa kalian buka, kemudian kalian lihat bagaimana tahapan dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi ya, dari mengidentifikasi masalahnya apa, harus tahu paham dulu prosedur sistem berjalan di sistem tersebut bagaimana, masalahnya apa, kemudian solusi pemecahan masalahnya seperti apa, kemudian baru deh tadi dari tahap perencanaan, perancangan sistemnya gitu ya, dan sebagainya. Nah, nanti bisa dilihat di contoh ini. Nah, nanti setelah melihat contohnya, di dalam contoh ini juga sudah saya cantumkan ya, di situ ada contoh bagaimana pengembangan menggunakan diagram UML-nya tadi, use case diagram, activity diagram, bagaimana merancang database yang menggunakan tools IRD dan sebagainya. Di sini di contohnya sudah ada. Dan nanti bisa dilihat. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan contoh perancangan dan pengembangan sistem informasi tersebut, bisa kalian tanyakan di sesi diskusi. Mudah-mudahan dari penjelasan materi pertemuan 5 ini kalian sedikit bisa memahami gitu ya. Oh, ada gambaran. Oh, ternyata ketika melakukan sebuah perancangan atau pengembangan sebuah sistem itu seperti ini ya. Jadi nggak asal kemudian dari manual terkomputerisasi, ternyata ada beberapa tahapannya ketika kita mau melakukan pengembangan sebuah sistem. Nah, seperti itu ya. Cukup ya untuk penjelasan materi pertemuan 5. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik penjelasan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.